Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hernisa Maharani dari kelas 12 MIPA 3, absen 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pola pertahanan dan pola penyerangan dalam materi sepak bola pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sepak bola. Kemenangan dari permainan sepak bola ditentukan oleh berapa banyaknya bola yang dimasukkan ke gawang lawan dan berapa banyak gawang sendiri kemasukan bola oleh lawan. Jadi, untuk mencapai suatu kemenangan tim sepak bola harus berusaha memasukkan bola ke gawang tim lawan sebanyak-banyaknya dan menjaga gawang mereka sendiri agar tidak kemasukan bola oleh tim lawan. Guna mencapai tujuan tersebut, setiap tim harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan mempersiapkan strategi dan pola. Dalam permainan sepak bola, terdapat pola pertahanan yang menjaga gawang mereka sendiri agar tidak kemasukan bola oleh tim lawan, serta pola penyerangan yang bertujuan memasukkan bola ke gawang tim lawan sebanyak-banyaknya. Pola penyerangan dan pola pertahanan adalah strategi dalam mencapai suatu kemenangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, ada pola pertahanan dalam permainan sepak bola. Pola pertahanan sepak bola adalah sebuah strategi yang disusun secara matang dengan tujuan agar daerah sendiri dapat terjaga dan tidak kebobolan lawan. Pembentukan pola ini bertujuan untuk mengambil bola dan mempertahankan daerah sehingga tidak diterobos oleh tim lawan dan menghindari terjadinya gol. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola bertujuan untuk mempertahankan daerah agar tidak mudah diterobos lawan, menjaga agar gawang tidak kemasukan bola, dan untuk mengambil bola dari pemain lawan. Pola pertahanan dalam sepak bola dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu zona marking, man-to-man marking, dan pola kombinasi. Yang pertama ada zona marking. Pola pertahanan zona marking adalah pola bertahan yang dilakukan di daerah pertahanan sendiri. Untuk melakukan pola pertahanan ini dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antar pemain. Prinsip dari pola pertahanan zona marking adalah kerjasama tim yang baik, menghambat pergerakan pemain lawan, mendorong pemain lawan keluar dari daerah pertahanan, pola bertahan yang berlapis. Yang kedua ada man-to-man marking. Pola pertahanan man-to-man marking adalah pola bertahan yang dilakukan satu lawan satu. Setiap pemain bertahan diberikan tugas khusus untuk menjaga seorang pemain lawan selama berada di daerah bertahan. Pemain lawan selalu dijaga baik ketika memegang bola maupun pergerakan tanpa bola. Yang ketiga ada pola kombinasi. Pola pertahanan kombinasi merupakan salah satu pola pertahanan yang rumit. Pola pertahanan ini merupakan gabungan antara pola pertahanan man-to-man marking dan zona marking. Formasi pertahanan. Yang pertama ada formasi pertahanan 4-4-2. Pola 4-4-2 merupakan formasi pemain yang terdiri dari 4 orang pemain belakang atau back, 4 orang gelandang atau pemain tengah atau defender, dan 2 orang penyerang atau striker. Pola ini menekankan pada keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan. Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai bek kanan, stopper, bek kiri, dan libero. Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan, dan sayap kiri di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang. Yang kedua ada formasi pertahanan 4-3-3. Pola 4-3-3 merupakan formasi yang terdiri dari 4 orang pemain belakang atau back, 3 orang pemain tengah atau defender, dan 3 orang penyerang atau striker. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, atau 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri.
Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat pemain penyerang kiri, pemain penyerang kanan, dan pemain penyerang tengah. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, pola penyerangan adalah suatu bentuk susunan para pemain yang dipakai untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan. Pola penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya, sehingga bisa memenangkan suatu permainan. Pola penyerangan sepak bola merupakan strategi yang disusun untuk menyerang daerah lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah poin atau angka. Pola penyerangan ini memiliki tujuan agar terjadi sebuah gol dalam jumlah yang banyak, sehingga permainan sepak bola dapat dimenangkan. Pola penyerangan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pola gerakan tersusun, pola menghadapi pertahanan rapat, dan pola mencari ruang kosong. Yang pertama ada pola gerakan tersusun. Gerakan tersusun merupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang sudah disusun berdasarkan posisinya masing-masing. Setiap pemain memiliki posisinya masing-masing, sehingga strategi ini dapat disebut free role play. Contohnya, seorang pemain berada dalam posisi gelandang tengah, maka tugasnya berada di area tengah lapangan, sehingga tidak boleh meninggalkan area atau tempat tersebut. Yang kedua ada pola menghadapi pertahanan rapat. Untuk menghadapi pertahanan tim lawan yang rapat dan kokoh, maka pola penyerangan yang dilakukan adalah dengan melakukan operan bola panjang secara langsung agar lawan dapat keluar dari pertahanan yang mereka buat. Pola ini memanfaatkan sayap kanan, sayap kiri dalam mengacaukan pertahanan lawan. Yang ketiga ada pola mencari ruang kosong. Ada pula pola penyerangan dalam permainan sepak bola dengan memanfaatkan ruang kosongnya yang tersedia. Pola penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk melakukan pola operan terobosan agar penyerangan dapat berjalan dengan baik. Lalu ada formasi penyerangan. Yang pertama ada formasi penyerangan 4-3-3. Formasi 4-3-3 banyak dipakai oleh para klub sepak bola karena efisiensinya dalam bertahan maupun menyerang. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah. Tentunya, setiap formasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari formasi penyerangan 4-3-3 adalah komposisi formasi ideal di setiap posisi baik belakang, tengah, dan depan. Lalu kekurangannya adalah kelelahan karena formasi ini kerap bermain cepat. Lalu yang kedua ada formasi penyerangan 4-2-4. Selanjutnya terdapat pola penyerangan permainan sepak bola dengan formasi 4-2-4. Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang. Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai bek kanan, 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai bek kiri. Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan. Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar dan 2 pemain penyerang kanan luar. Lalu yang ketiga ada formasi penyerangan 4-4-2.
Pada formasi 4-4-2 menggunakan 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang, di mana 4 pemain penyerang diisi oleh 2 bek sayap, kiri dan kanan, dan 2 bek tengah. Lalu 4 pemain tengah biasanya diisi 2 gelandang tengah dan 2 gelandang kanan dan kiri. Dan 2 pemain penyerang diisi 1 striker murni dan 1 second striker. Kelebihan dari formasi ini adalah keseimbangan antara lini belakang dan tengah. Dan kekurangannya hanya memiliki 2 pemain di lini tengah, akan membuat penguasaan bola menjadi sulit. Sekian penjelasan saya mengenai materi pola pertahanan dan penyerangan dalam permainan sepak bola. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sepak bola. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.